Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kenikmatan, kesehatan dan nikmatan yang begitu banyak sehingga kita bisa bertemu kembali setelah libur hampir 1 bulan ya, selama Ramadan. Taqabbalallahu minna minkum sholihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baik, marilah kita teruskan kembali pembahasan kita tentang kaidah qiraat Imam Ibnu Amir, di mana pada pertemuan terakhir telah kita pelajari tentang bacaan imalah, ya, bacaan imalah pada qiraat Imam Ibnu Amir. Imalah itu adalah bacaan antara fathah dengan kasroh. Bacaan antara fathah dengan kasroh. Sebetulnya ada dua macam ya imalah itu ya. Ada imalah kubro, imalah besar ya. Itu artinya bacaannya itu miring atau tengah-tengah antara kasroh dengan fathah. Ya. Dan ada imalah sugro atau imalah kecil. Imalah sugro itu berarti dia masih cenderung kepada fathah ya. Tapi fathahnya tidak sempurna. Jadi dia dimiringkan sedikit ke kasroh, tapi tidak banyak. Ya, itu namanya imalah sugro. Imalah sugro juga dikenal dengan nama taklil. Ya, taklil. Untuk qiraat Imam Ibnu Amir tidak ada taklil ya. Tidak ada taklil. Yang ada adalah imalah kubro. Ya, demikian juga Imam Hafiz itu juga tidak ada taklil. Yang ada adalah imalah kubro. Dan di sini Imam Ibnu Amir membaca imalah pada beberapa lafaz ya, yang kita sudah pelajari ya. Mungkin kita sedikit ulang sedikit agar ingat kembali ya. Di mana di sini Imam Ibnu Amir mengimalahkan bacaan ro, huruf ro pada fawatihus suwar ya, pembuka surat. Alif lam ro ya dibaca alif lam ri, alif lam mim ro. Imam Ibnu Amir membaca dengan mengimalahkan ro ya. Alif lam mim re. Demikian juga Imam Ibnu Amir mengimalahkan huruf ya yang ada di Fawatil Suwar ya. Di antaranya ada di surat Maryam ya. Ya, kaf ha yi ain sad. Kemudian Imam Hisham mengimalahkan kata inah yang ada di surat Al-Ahzab dibaca dengan ini. Demikian juga
mengimalakan hamzah dan alif pada kata aniyah di surat Al-Ghasyiyah. Ya. Kata aniyah yang ada di surat Al-Ghasyiyah, ya. Imam Hisham dia membaca dengan mengimalakan hamzah dan alif ya. Tusqa min ainin aniyah dibacanya tusqa min ainin eniyah. Eniyah. Kemudian Imam Hisham juga mengimalakan alif pada kata abid dan abidun. Ini surat Al-Kafirun ya. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud ya. Kemudian juga mengimalakan alif yang ada pada kata masyarib ya dibaca dengan masyirib. Adapun Imam Ibnu Dakwan mengimalakan setiap kata jaa dan sya'a yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Jaa dengan sya'a. Demikian juga yang disambung dengan huruf domir seperti ja'athum, ja'ahum juga diimalahkan ya. Jadi dibacanya ji'athum, ji'at, ji'ahum, idza ji'a nasrullahi wal fath. Demikian juga kata sya'a ya. Insyaallah. Kemudian kata zada yang ada di dalam surat Al-Baqarah ya. Fazadahumullahu marada itu dibaca dengan fazidahumullahu marada. Adapun di tempat lain ya, kata zada yang ada di surat selain Al-Baqarah, maka di sini Imam Ibnu Dakwan boleh membaca dengan imalah, juga boleh dengan membaca dengan fathah. Ya, seperti biasa zada atau zida. Itu di luar surat Al-Baqarah. Kemudian Imam Ibnu Dakwan juga mengimalahkan kata ro'a ya. Setiap ada kata ro'a dibaca dengan re'e dan juga kata at-taurah dibaca dengan taure, at-taure. Kemudian huruf ha yang ada di pembuka surat ya. Hamim dibaca dengan hemim. Nah, itu udah kita bahas ya, insya Allah. Nanti bisa dilihat lagi di video yang sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang baru ya, bab yang baru yaitu tentang bab waqfu Hisham alal hamzil mutatarrif. Ya. Bab tentang wakaf ya, cara wakaf daripada Imam Hisham pada hamzah yang ada di ujung kata, yang ada di akhir kata. Jadi bab ini khusus untuk Imam Hisham saja ya. Adapun Imam Ibnu Dakwan dia tidak dibahas di sini ya, karena Imam Ibnu Dakwan cara bacanya sama dengan Imam Hafiz. Ya, di sini yang berbeda adalah Imam Hisham. Ya. Imam Hisham ketika ada huruf hamzah yang ada di akhir kata ya, seperti as-sama'u atau as-sama'i ya. Kalau kita wakafkan, ingat ya ini kalau kita wakafkan ya, kalau kita berhenti di situ, maka di sini ada perbedaan cara bacaannya antara Imam Hisham dengan Imam Hafiz. Kalau Imam Hafiz kan dia menjadikan hamzah itu sukun ya. Ya, kalau kita berhenti pada misalnya as-sama'u ya atau as-sama'i, kita berhentinya dengan mensukunkan huruf hamzah. Ya. Was-sama' gitu ya. Jadi ada semacam penekanan ke makhraj hamzah. As-sama'. Gitu. Namun Imam Hisham tidak dibaca demikian. Ya.
Imam Hisham dia ada bacaan lain, ya tidak dibaca dengan seperti itu, seperti Hamzah ya, seperti apa, seperti Imam Hafiz. Karena itulah dia dibahas khusus, secara khusus di bab ini. Nanti akan kita tahu ternyata Imam Hisham itu membacanya tidak seperti itu ya. Jadi dibaca as-sama, menghilangkan Hamzah ya. Jadi Hamzah dibaca dihilangkan, seakan-akan tidak ada ya. Jadi kalau berhenti bisa dengan as-sama, 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 tidak ditekan ke makhraj Hamzah ya. Karena seakan-akan Hamzah itu dihilangkan ya. Walaupun itu tertulis ya, tapi tidak dibaca. Sebetulnya kita sudah mengenal ya seperti semacam ini ya. Ketika kita belajari qiraat Imam Ibnu Katsir ya, kita masih ingat ya di situ bahwa Imam Ibnu Katsir terkadang ada membaca ya bacaan ketika dia wakaf berbeda dengan ketika diwasolkan ya. Ketika dia diwakafkan berbeda ketika diwasolkan ya. Walaupun tulisan hurufnya itu sama gitu ya. Ya, yang contoh yang mudah masih mungkin barangkali ingat ya kata misalnya jannat, jannah ya, jannat ya dengan tak itu ya. Imam Ibnu Katsir dia tidak baca dengan tak tapi dengan apa? Dengan hak ya, dengan baca dengan hak ya. Jannah berbeda dengan Imam Hafiz. Jannat. Ya, tapi di sini perbedaannya adalah ketika wakaf. Ya, ketika wakaf. Maka di sini pun juga sama ya. Jadi perlu diingat bahwa ini berlaku ini ketika wakaf saja. Adapun ketika dia disambung dengan kata setelahnya, ya, maka hamzahnya dibaca sama seperti bacaan Imam Hafiz. Ya, tidak ada perbedaan. Jadi ini penting untuk diingat ya bahwa ini hanya berlaku ketika apa? Ketika wakaf, ya, ketika berhenti. Ketika dia diwasolkan, maka bacaannya sama dengan Imam Hafiz. Ya, walaupun ini ada perbedaan ketika wakaf saja, tapi penting kita ketahui ya. Terkadang kita terpaksa mungkin berhenti pada kata yang diakhiri dengan hamzah. Ya. Walaupun mungkin itu bukan di ujung ayat. Ya. Karena kita akan jumpai di dalam Al-Quran ada huruf apa ya, huruf yang kata yang diakhiri dengan huruf hamzah, dia tidak di akhir kata di akhir ayat, tapi di tengah-tengah. Namun karena ayatnya panjang, ya, maka kita juga terpaksa berhenti di situ. Ya. Jadi kita perlu tahu juga bagaimana cara membaca bacaan Imam Hisham ketika seperti itu. Baik ya. Di sini disebutkan qara'a Hisham bitasilil hams halil waqfi alaihi idza kana tarafan. Ammal hamzu al-mubtada al-mubtada'u bihi wal mutawassit falaysa lahu illa tahqiq ya. Jadi Imam Hisham itu membaca huruf hamzah ya ketika waqaf, sedangkan huruf hamzah ini ada pada di akhir kata itu dengan cara ditashilkan ya, dengan cara mentashilkan memudahkan bacaan hamzah ini ya. Jadi perlu diingat ini hanya ketika apa? Hamzahnya itu ada di akhir kata ya, seperti as-sama'i, jaa ya. Namun kalau hamzahnya ada di awal kata ya, seperti misalnya aulia ya, atau apa yang misalnya ya, di awal kata ya, seperti misalnya
ulaik ya. Ulaik itu kan di awal kata ya, atau di tengah kata ya. Seperti ulaika juga sama ya. Itu kan juga ada dua hamzah tuh ya. Ulaika. Ulaika. Ya. Maka Imam Hisham membaca tahqiq sama seperti Imam Hafiz. Jadi perlu diingat bahwasanya ini berlaku bagi apa? Bagi hamzah yang ada di akhir kata, bukan di awal ataupun di tengah. Ya. Ya. Baik, di dalam masalah wakaf Imam Hisham, di situ ada dua madhab ya. Di dalam riwayat Imam Hisham ada dua madhab, ada dua macam cara bacaan ya. Yang pertama adalah madhab at-tasrifi atau madhab al-qiyasi. Ini yang lebih umum ya, yang madhab al-qiyasi ini yang sering dibaca ya. Yang sering dipakai ini adalah madhab al-qiyasi. Ini berdasarkan dengan kaidah nahwu dan bahasa Arab. Ya. Bacaan Hisham itu dipakai berdasarkan kaidah nahwu dengan eh, bahasa Arab. Ini yang madhab yang pertama, al-qiyasi. Dan yang kedua adalah madhab ar-rasmi. Ya. Di sini berpatokan pada tulisan yang ada di mushaf. Ya. Bagaimana tulisan Hamzah yang ada di mushaf. Maka di situ dibaca seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan pelajari dulu yang menurut madhab al-qiyasi yang karena ini sering dipakai ya. Sering dipraktekkan oleh banyak qurra ketika membaca riwayat Hisham. Ini disebutkan ya, bahwasanya Imam Hisham mentasilkan Hamzah yang ada di ujung kata ketika wakaf saja. Ya, ketika wakaf. Baik wakafnya karena ittirori, ittirori masih terpaksa ya. Wakaf karena habis nafas. Au ikhtibaron karena diuji oleh syekhnya. Syekhnya memerintahkan suruh berhenti pada kata tersebut. Au ikhtiyaron, au ikhtiyarian, ya, atau wakafnya itu ikhtiyari, maksudnya memang pembaca ini memang menghendaki wakaf di situ. Ya, itu dinamakan ikhtiyari. Ya, jadi baik wakafnya itu wakaf ittirori, ikhtibari maupun ikhtiyari, maka hamzanya itu harus ditashilkan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tasil ini? Ya, tasil ini bisa tidak hanya dibaca antara tengah-tengah antara apa huruf hamzah dengan huruf mat ya, sebagaimana telah kita ketahui ya, ketika kita membaca qiraat Ibnu Katsir ya, kan ada bacaan tasil gitu ya. Nah, tidak hanya itu aja, tapi lebih umum di sini. Yang dinamakan tasil ini tidak tidak cuma hanya membaca antara huruf hamzah dengan huruf mat saja, tapi juga mencakup yang lain ya. Di antaranya adalah ibdal. Ibdal itu mengganti hamzah dengan huruf mat. Ya, ya contoh yasha diganti dengan alif ya. Yasha seperti itu. Ini juga dinamakan tasil juga ya. Ya. Ini pengertian tasil secara umum seperti itu ya. Jadi bisa meliputi ibdal, yaitu mengganti huruf hamzah dengan huruf mat. Ya. Yasha diganti dengan alif. Yasha. Ya. Atau yang kedua dengan nakal. Nakal itu memindahkan harokat ya, harokat hamzah kepada huruf sebelumnya. Seperti misalnya sini kata mil'u ya. Kata mil'u yang dibacanya milu. Ya. Milu ya. Ini namanya nakal.
Nakal ini juga termasuk bagian daripada tashil. Dan yang ketiga adalah dibaca tashil secara khusus ya, yaitu antara hamzah dengan apa? Huruf mad ya. Antara hamzah dengan huruf mad ya. Seperti yang di sini kata misalnya as-sufaha'u ya. As-sufaha'u ya, kata hamzahnya ini, hamzah yang ada di akhir ini dibaca oleh Imam Hisham ya, boleh dengan cara tasil secara khusus ya. Kalau pengertian tasil secara khusus itu artinya antara membaca antara hamzah dengan huruf mad. Ya, huruf mad bisa berupa alif, bisa berupa wawu, atau bisa berupa ya. Ya. Contoh di sini karena dia adalah ini hamzahnya domah ya, berarti membaca antara hamzah domah ya dengan huruf mad ya. Huruf madnya di sini karena dia domah berarti wawu ya. Berarti antara u dengan wu. As-sufahau ya, bacaan demikian. As-sufahau ya. Itu namanya tasil secara khusus ya. Dan ini semuanya cara-cara ini ya, baik ibdal, nakal ataupun tashil baina bain itu dinamakan dengan tashil gitu, ya, secara umum ya. Ya, mentasilkan, ya, ditasilkan seperti itu. Jadi jangan jangan bingung ya, istilah tasil di sini adalah istilah umum. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah tidak Ustaz. Jelas ya, insyaallah ya. Insya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah kalau jelas. Baik, sekarang kita lanjutkan ya tentang pembagian hamzah yang ada di ujung kata ya. Jadi huruf yang kata yang diakhiri dengan huruf hamzah itu dalam Al-Qur'an sangat banyak ya. Kalau kita cari itu ada mungkin ratusan atau mungkin lebih ya, huruf-huruf yang diakhiri dengan apa? Dengan hamzah di akhir katanya itu. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ya, ada berapa di sini? Ada 3 kalau tidak salah ya. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah. Jika tidak cukup waktunya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita mulai. Yang pertama, ya, ini kita bahas macam-macam hamzah yang ada di akhir kata ya. Yang ada di akhir kata. Yang pertama, huruf hamzahnya sukun. Ya. Dan sukunnya sukun asli. Ya. Bukan karena mau wakof, tapi memang dia sukunya asli. Ya. Asli dari sananya gitu, dari kata tersebut. Ya. Ini yang pertama. Ini dibedakan menjadi 3 bagian. Ya. Tapi yang satu bagian karena tidak dijumpai dalam Al-Quran jika tidak dimasukkan ya. Yang pertama ya, hamzanya sukun sebelumnya huruf fathah. Hamzanya sukun sebelumnya apa? Fathah. Contohnya kata yasha ya. Yasha ya. Ini hamzanya sukun. Hamzanya sukun sebelumnya huruf fathah ya. Isinya fathah. Yasha. Maka apabila kita mau wakaf di kata kata ini ya, ini hamzahnya diganti dengan huruf mad. Ya, huruf mad sesuai dengan harokat sebelumnya. Ya, harokat sebelumnya adalah fathah. Sehingga yang cocok adalah diganti dengan alif. Jadi ketika wakaf, Imam Hisham nanti membaca dengan mengganti hamzah ini dengan huruf alif. Yasha, itu ya. Contoh lain, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Bagaimana cara Imam Hisham ketika membaca kata Iqra diwakafkan? Ya, kata Iqra itu sebenarnya kan bukan tempat wakaf ya, bukan, karena dia di awal kan di awal ayat ya. Namun terkadang mungkin syekh atau seorang guru menyuruh muridnya untuk berhenti di situ kata Iqra. Bagaimana cara bacanya? Ya, bagaimana cara baca bacaan Hisham? Kalau bacaan Hafiz kan gampang ya, kita tinggal sukunkan aja hamzanya ya, karena hamzanya juga sukun dan dia juga wakaf, wakaf harus sukun, maka dibaca Iqra ya, Iqra seperti itu. Namun Imam Hisham tidak demikian bacanya kalau wakaf. Imam Hisham dia mengganti hamzah ini dengan apa? Dengan huruf mat. Huruf matnya harus sesuai dengan huruf sebelum hamzah. Harokatnya apa gitu ya? Karena huruf sebelum hamzah ini adalah ro, ro-nya berharokat fathah, maka huruf mat yang cocok adalah alif. Sehingga dibaca ya koro ya. Kalau Imam bisa mau wakaf di situ kata iqra dibacanya ya koro. Dia dibaca mat dua harokat ya. Ya koro seperti itu. Ya. Ini jika sebelum hamzah itu fathah ya. Nah, contoh lain ya, huruf hamzah tapi sebelumnya berharokat kasroh ya. Seperti kata nabbi ibadi, nabbi ya, ini sukunnya asli ya. Sukunnya asli nih. Sukun hamzah itu asli. Dan sebelum hamzah ini ada huruf ba yang berharokat kasroh ya. Kalau bacaan hafaz kan dibacanya nabbi gitu ya, kalau mau berhenti. Nah, bagaimana dengan Imam Hisham? Ya sama ketika sebelumnya ya. Ketika kita bahas jika sebelumnya itu fathah. Jika sebelumnya kasrah pun ini juga sama ya. Hamzahnya diganti dengan huruf mat. Huruf matnya harus menyesuaikan dengan harokat huruf hamzah sebelum huruf hamzah. Ya, karena harokatnya di sini kasrah, maka yang cocok menggantikan ya untuk dengan huruf mat adalah huruf ya, ya sukun. Ya, jadi ketika waqaf dibaca dengan nabi ya, nabi itu ya. Wahayyi lana di surat Al-Kahfi. Wahayyi. Ya, kalau waqaf dibaca wahayyi. Wahayyi. Hamzahnya diganti dengan apa? Dengan huruf mat. Ya, ini dinamakan dengan ibdal ya. Baik, adapun huruf hamzah yang sukun sebelumnya dhammah, maka di dalam Al-Qur'an tidak dijumpai ya. Tidak dijumpai huruf hamzah huruf yang apa diakhiri dengan hamzah yang sebelumnya dhammah. Ya tidak ada, yang ada cuma fathah dengan kasroh. Baik, itu jenis huruf hamzah yang pertama ya. Ya, jadi hamzahnya sukun, sukunnya sukun asli. Yang kedua, ya, hamzahnya bukan sukun tapi berharokat. Ya. Hamzahnya berharokat, ya. Dia sukun karena sukunnya apa? Karena hendak wakof. Ya. Dibaca sukun karena hendak wakof. Ya, contoh, ya. Ini juga dibedakan lagi ya nanti ya. Ya. Ini hamzah yang dia itu sukunnya tidak asli, ya, tapi sukun karena wakof dan sebelumnya fathah. Nanti yang ada yang sebelumnya kasroh dan ada yang sebelumnya dhammah. Ya, kita mulai contoh yang fathah aja dulu sebelumnya. Contoh pada kata al-mala'u, ya, al-mala'u. Ya.
Ini hamzanya apa? Berharokat. Ya. Kita mau sukunkan mau wakaf di sini. Mau wakaf pada hamzah ini. Perhatikan huruf sebelumnya, harokatnya apa? Ya, ini penting. Yang memperhatikan apa? Harokat sebelum huruf hamzahnya itu penting. Ya, agar nanti bagaimana kita mengetahui bagaimana cara wakafnya. Di sini huruf sebelum hamzah adalah fathah. Ya. Al-mala'u. Ya. Mala'u. Lamnya fathah. Maka ketika wakaf ya, hamzah itu diganti dengan apa? Huruf alif. Karena yang sesuai dengan fathah adalah alif. Jadi dibacanya al-mala. Al-mala. Kalau hafaz kan bacanya al-mala gitu ya. Al-mala. Kalau Hisham al-mala. Kemudian kata ansya'a. Ansya'a. Kalau kita mau wakaf ya, dibacanya ansya. Diganti dengan alif. Ini contoh yang sebelumnya fathah ya. Sebelum hamzah itu fathah. Sekarang yang sebelum hamzah adalah huruf yang berharokat kasroh. Ya, seperti kata kuri'a. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a. Kalau kita mau berhenti di situ, kata quri'a, bagaimana cara bacaan Hisham? Kalau hafaz ya gampang ya, bacanya quri ya, wa idza quri gitu. Kalau Hisham bagaimana cara bacanya? Yaitu tadi ya, mengganti hamzah tadi itu dengan huruf mad ya. Huruf mad apa ya? Dilihat harokat sebelum hamzah itu apa? Harokat sebelum hamzah di sini adalah kasroh ya, sehingga huruf mat yang sesuai dengan kasroh adalah ya sukun. Sehingga bacaannya dibaca wa idza quri. Wa idza quri. Itu kalau wakaf ya. Yubdi'u ya. Yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, surat Al-Buruj. Yubdi'u ya. Kata yubdi'u kalau kita mau wakaf ya, maka cara cara baca Imam Hisham adalah dengan mengganti hamzah tadi itu dengan huruf mat ya. Sama kayak tadi ya, diganti dengan huruf mat. Huruf mat apa? Dilihat ya, harokat sebelum hamzah itu apa? Harokatnya. Harokat sebelum hamzah adalah kasroh. Di sini maka diganti dengan huruf ya sukun. Ya, sehingga dibaca yubdi. Selanjutnya contoh yang sebelum hamzah domah. Ya, seperti misalnya pada kata ini meruun. Ini meruun. Kalau kita bacaan hafaz kan bacanya ini meru'u ya. Ini meru' ya. Ini meru'. Kalau Hisham ya, hamzahnya diganti dengan huruf mat ya. Karena huruf sebelum hamzah itu adalah huruf ro-nya dalam berkeadaan berharokat domah, maka di sini diganti dengan huruf mat yang sesuai dengan domah yaitu wawu sukun. Sehingga dibaca dengan ini meru, ini meru. Ini kalau wakaf di situ ya. Baik ya. Mungkin ini aja dulu ya tentang masalah wakaf pada huruf hamzah yang terdapat pada riwayat Imam Hisham. Ya, ingat ini hanya untuk Imam Hisham saja. Artinya untuk Imam Ibnu Dakwan maka sama dengan bacaan Imam Hafiz. Ya. Dan juga perlu diingat bahwa ini hanya berlaku ketika wakaf ya, ketika wakaf aja. Adapun ketika dia diwasolkan, maka bacanya sama persis dengan Imam Hafiz dan yang lainnya. Baik,
Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kalau kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu Insya hari Kamis ya, insya Allah ya, jika tidak ada halangan. insya- Jazakumullahu khairan. insya Allah.